Halo guys, selamat datang di Garage Drift. Ini adalah episode pertama dari Project Cars S14 gue. Mungkin sebagian banyak dari kalian udah pada nungguin. Mungkin dari tahun lalu juga, karena kita pernah ngepost foto ini di Instagram kita dengan caption seperti itu pula. Nah, gue gak mau mengingkari janji gue. Jadi mobil ini akan kita buat banyak episodenya. Dan ini episode yang pertama. Ya ngapain aja kita di episode pertama ini, kita akan pretelin semuanya dari bodi, kaki-kaki, subframe dan lain-lain sampai sisa chassis doang. Habis itu kita naikin sassinya ke apalah itu namanya, gua nggak tahu. Dan lalu kita cuci bersih. Karena ini mobil udah ngejogrok lama, jadi pastinya banyak banget kotoran. Jadi gua mau memulai dengan ngebersihin semuanya. Ya sekarang kita akan memulai dengan pretelin bodinya dulu semuanya. Habis itu baru kita naikin ke car lift. Bagasinya emang sengaja kita buat biar gampang dicopot, karena di bagasi ini ada banyak fuel system, terus radiator juga, jadi kalau mau benerin tuh gampang. Ya side skirtnya udah lepas kiri kanan, dan ini sedikit tips untuk kalian yang mau bongkar apapun di mobil kalian, sediain box ini dan spidol. Jadi nanti baut-bautnya kalian kumpulin dan kalian tulisin di boxnya baut untuk apa aja. Jadi nanti pas pasangnya lagi nggak lupa kita. Nah ini bracketnya masih jelek banget di sini karena masih rada ngasal buatnya. Ini juga mau gue ganti, nanti gue mau pasang base bar, jadi lebih aman kalau misalnya senggol-senggolan sama mobil Zico misalnya. Jadi mobil Zico aja yang rusak, mobil ini aman. Ya semua body part yang fiber udah lepas. Sekarang gue mau ngelepasin stikernya nih. Gue paling males sebenarnya ngelepas stiker karena nggak enak banget. Tapi ya mau nggak mau gimana. Ini stiker yang lama masih ada, dan bahkan ini bekas livery pertama kali mobil ini gue pakai untuk event Formula Drift nih. Masih ada loh. Emang males banget gue dari dulu nyopot stiker. Jadi timpa aja dari dulu tuh. Ya beginilah S14 tanpa body, tanpa stiker, sisa monokoknya doang. Sekarang mau kita naikin ke car lift, tapi ada S15, jadi kita pindahin dulu S15 nya ya. Tapi sebelum kita masukin, lampu juga masih nyantol. Gue lepas lampunya dulu ya. Ya sekarang tinggal kita masukin ini mobil ke car lift. Tapi karena tie rodnya waktu itu dicipet sama Zico gara-gara punya dia patah, jadi ban nggak bisa didorong, pasti belok-belok sendiri semau dia, jadi harus didongkrak.
Ya sekarang mobil ini udah ada di atas lift, tapi untuk nyopotin subframe, cross member dan lain-lain ada beberapa yang harus gue copot dulu sebelumnya. Contohnya adalah jalur air ke belakang untuk radiator dan jalur bensin. Habis itu kita baru bisa nyopotin cross member, karena baut cross member tuh ketutupan sama jalur airnya. Sekarang karena ada lift jadi lebih mudah sih. Yang di bawah kita nggak perlu ngolong, yang di atas ya tinggal turunin lagi. Ya kaki-kaki bagian depan udah copot semuanya. Dari tadi gue ngerjain S14 gue, Ziko lagi ngerjain S15 nya dia. Tapi yang 1:10. Nah, dia lagi mau ngotak-ngatik karena kemarin kalah katanya. Ya tapi gara-gara S14 ada di sini, S15 gue jadi nggak kena atap. Mungkin nanti mobilnya Bimo gue keluarin diem-diem, orangnya nggak tahu. Gue lanjut ke besok untuk ngerjain yang bagian belakang. Yang depan sih udah copot semua. Ya ini hari selanjutnya, kemarin gue udah nyopotin kaki-kaki bagian depan dan semalam juga gue udah nyopotin bagian-bagian di interior seperti dashboard, wiring dan lain-lain. Tapi nggak gue videoin karena cukup membosankan. Dan hari ini kita akan nyopotin kaki-kaki bagian belakang dan beberapa sisa yang masih nempel di mobil. Habis itu kita naikin ke ya apalah itu namanya. Dan harus kita lakuin cepet karena Bimo mau minjem liftnya, dia mau ganti coilover mobilnya. Tumben banget dia mau ngotak-ngatik mobilnya sendiri. Udah lama dia gatal katanya ngotak-ngatik mobil gara-gara selama ini ngotak-ngatik RC. Oh ya, kita akan mulai dari cross member bagian depan karena ini yang tersisa di bagian depan, cross member dan track steer. Ya cross member dan track steer udah lepas, sekarang kita mau nyopotin pintu. Nah pintu ini karena frameless jadi kaca harus turun dulu, jadi nanti pas nyimpen nggak ngerusakin kacanya. Dan karena ini udah ditrondolin semuanya, jadi gue harus nge-bypass kabelnya. Nah, caranya pakai aki, yang satu ke minus, satu ke plus, pakai kabel, terus langsung kita bypass ke soketnya si motornya power window. Nah, nanti kita coba bolak-balik yang mana yang naik, yang mana yang turun. Nah, kalau yang udah turun udah langsung turunin aja semuanya. Ya begitulah cara nurunin kaca tanpa ada wiring di mobil. Sekarang kita copotin pintunya. Untung gua kurus jadi keluar masuk mobil yang ada roll bar itu gampang. Sekarang saatnya nyopotin kaki-kaki bagian belakang, tapi karena kita harus nyopotin kopel dulu di bagian bawah, jadi kita naikin dulu liftnya. Ya sekarang gue mau nyopotin semua bagian belakang nih, kaki-kaki semuanya sekaligus, arm, rem, terus subframe, gardan, as roda. Tapi kopel enggak. Kopel mau gue copot dulu sekarang karena kalau ada kopel bakal susah banget untuk nurunin semuanya. Step selanjutnya gue mau naikin sasisnya ke atas dolly ini, terus gue pindahin ke depan sini supaya nyucinya enak, jadi bersih di sini. Dan
Kemarin banyak yang nanya kenapa nggak pakai lift yang 4 pos aja, kenapa pakai 2 pos kayak gini. Karena gue nggak akan bisa ngelakuin semua hal ini kalau pakai lift yang 4 pos. Karena nyopot ban aja nggak bisa, kalau yang 4 pos itu kan buat parkir, bukan buat ngebangun mobil kayak gini. Ya sekarang kita lanjut aja langsung masang ini di bawah car lift. Ya sekarang udah ada di chassis Dolly, chassisnya, dan kita kedatangan bala bantuan nih, yang dia lagi semangat banget buat drifting. Lu kenapa lagi semangat banget buat drifting? Lagi pengen. Oh lagi pengen. Tuh, lu bisa. Bareng. Ya kita mau dorong dulu mobilnya ya. Tada! Mobil udah di atas car Dolly, chassis Dolly sih namanya. Dan gue ganjel sedikit bagian belakang dan bagian depan gue kasih pemberat karung, karena bagian belakang nih lebih berat dari bagian depan karena depannya kosong banget. Gue takut aja jomplang gitu. Dan sekarang gue mau nyuci mobil ini dulu biar bersih. Karena kotor banget, ini 8 tahun gue punya nggak pernah sampai kayak gini gue pretelinnya. Sekarang kesempatan banget untuk ngebersihin semua bagian dari mobil ini. Dan Bimo datang tadi mau pasang coilover di mobilnya, dan ini orangnya habis boker dulu tadi. Nah, dia mau pasang coilover di mobilnya, dicopot dari coilover Jiko. Dan dia udah hampir 1 dekade gue nggak ngeliat dia nih ganti ngotak-ngatik mobilnya sendiri deh. Lu kan lagi semangat banget nih buat turun event drifting nih. Kapan sih eventnya? Tanggal 21 apa sih itu namanya? Sekarang apa sih? Juli. 21 Juli di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Nah, itu bagi kalian yang pengen nonton, dan acaranya juga ada acara RC Drift juga. Nah, kebetulan karena bentrok jadi nggak ikut RC Drift, ikut drift beneran. Nah, sekarang mau ganti coilover karena kayaknya mobilnya sekarang kurang mumpuni. Kalau kemarin kan terima apa adanya aja. Kalau sekarang mau disetting ya agak lebih serius lah. Jadi semoga dapat hasil yang maksimal. Event minggu depan tapi gue nggak ikut karena mobil masih seperti itu. Ya jadi seharusnya episode ini gue ngelakuin 3 hal. Yang pertama udah nih, sisain chassis. Terus yang kedua juga udah naikin chassis ke apalah itu namanya, car Dolly, size Dolly, apapun itu namanya, udah juga. Dan yang ketiga harus cuci bersih. Nah tapi ini gue cancel gara-gara harusnya udah gue mulai sekarang, tapi Bimo minta tolong gue bantuin dia karena dia butuh kepintaran gue untuk melakukan semua hal ini. Jadi ya mau nggak mau gue bantuin dia dulu. Nyucinya jadinya besok aja dan ya mungkin nggak masuk video. Ya sedikit update, sekarang udah jam 9 malam, gue udah ngerjain mobil dari jam 9 pagi. Dan gara-gara dia gue jadi sampai 12 jam nih ngerjain mobil, cuma istirahat sholat makan doang dari tadi. Ya mobilnya udah selesai sih, coilover udah nempel semua, dan coilover yang dari sini udah nempel semua juga ke Jiko. Sekarang tinggal ngenteng-ngentengin bautnya aja sama nyetelnya. Nah nyetelnya ini sedikit tricky karena tinggi coilover nih kita nggak bisa prediksi kalau misalnya lagi diangkat kayak gini. Ya gue rasa udah cukup video kali ini. Harusnya gue cuma ngerjain mobil itu, jadi gue ngerjain mobil ini juga gara-gara orang ini. Tapi sekarang udah pas mobilnya, apa yang dia mau, setinggi ini belakangnya dan setinggi ini depannya. Gue rasa mobilnya udah jadi lebih nge-grip karena coilover yang dipakai juga lebih enteng. Dan Cuman belum spuring sih. Ya lah. Jadi cuman sementara doang, ngukurnya pakai ini doang. Nah, tapi tinggi udah sesuai. Tinggal arahnya ban aja nih yang masih belum oke. Kalau yang pasti sih karena gue mau nyari grip,
chamber belakang sama tuh belakang yang penting. Iya. Kalau steering dari kemarin nggak masalah sih. Ya steering sih enak-enak aja, gue udah Cuman gripnya aja hilang. sering nyoba. Jadi, Cuma nggak nge-grip. semoga besok latihan kita temukan itu si grip yang selama ini kita. Ya udah. Ini udah malam, gue mau mandi. Rasanya gue belum mandi dari pagi. Keep driving safe and goodbye.